Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati. Terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Hanya cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Akan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Ketika ku bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan bidadari-bidadari surga semuanya. Masya Allah. Bun, selamat datang di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur selalu kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat juga salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya. Semoga sampai juga kepada kita dalam bentuk pertolongan beliau di yaumul akhir nanti ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bun, apa kabar ini? Alhamdulillah. Luar biasa? Allahu akbar. Masya Allah. Jazaka, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Kenapa tadi harus ayat-ayat cinta? Iya, karena luar biasa. Karena luar biasa ya hari ini ya. Waduh, Masya Allah. Ini cantik-cantik semua. Hari ini kita ada di Cahaya Kolbu. Pemirsa juga sudah akan menyimak selalu apa yang akan kita sampaikan. Tapi kita kenalan dulu ya sama bunda-bunda yang ada di studio. Bun, siapa yang mau kenalin? Teteh ya, bangga silahkan teh. Berdiri aja. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kami dari Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Barat bisa hadir di TVRI Jawa Barat. Senang sekali kami semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Walaupun di luar sana hujan tapi hati kita hangat di sini karena bertemu dengan teteh cantik juga. Masya Allah. Ya, jadi ini ya Ikatan Keluarga wartawan. Pasti tukang menulis dan tukang memberitakan sesuatu. Ya kan? Luar biasa. Teh, ada kegiatan yang biasa rutin dilakukan atau gimana? Untuk kegiatan rutin kami selalu diadakan setiap bulan ada pertemuan, rapat anggota. Tentunya juga kami mengadakan banyak baksos di daerah-daerah dan di Jawa Barat, terutama untuk anggota dan untuk masyarakat. Oh rajin, begitu ya. Ini medianya cetak, tulis, macam-macam atau gimana? Media cetak, media tulis, betul. Oh, Masya Allah. Ada lagi yang lainnya kegiatan apa lagi gitu yang mungkin bisa disampaikan? Kalau untuk kegiatan lainnya kami banyak juga bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi terkait tentunya, dan juga tentu kami juga ada beberapa kegiatan rutin, event-event bulanan yang sudah menjadi kegiatan kami di setiap tahunnya gitu. Masya Allah, ini pasti wanita-wanita hebat semuanya ya. Luar Tepuk tangan biasa. dulu boleh Bun. Tentunya. Terima kasih. Atur nuhun pisan teteh ya. Baik, ya pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang etika berkomunikasi dalam Islam. Pas banget sebetulnya karena di depan saya ini adalah kelompok dari Persatuan Wartawan gitu ya, yang biasa menulis berita atau juga memberitakan sesuatu secara langsung gitu ya. Karena sekarang apalagi lagi rame-rame banget, banyak sekali berita dari sana sini, bahkan setiap orang rasanya bisa menyampaikan berita melalui media sosialnya masing-masing. Ada YouTube ya, ada Instagram, Twitter, banyak, pokoknya kita bisa menuliskan segala hal. Tapi bagaimana sesungguhnya aturannya di dalam Islam? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yuk kita akan bahas hari ini bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Pak Kiai mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, nanti akan dijelaskan seperti apa ya Bun ya. Pemirsa juga boleh bertanya, nanti kita akan buka line telepon untuk Anda. Maka Pak Kiai, kita akan ngobrol sambil duduk aja hari ini ya. Etika berkomunikasi dalam Islam. Ini ada penekanannya di dalam Islam ya Bun ya. Di dalam Islam, karena mungkin ada beberapa hal yang kalau di dalam Islam tidak boleh, tetapi kalau secara hukum normatif itu dibolehkan. Jadi kita akan membatasi dalam Islam ini seperti apa. Etika berkomunikasi dalam Islam. Mangga Pak Kiai, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, pemberi nikmat, pencurah rahmat. Atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita dapat berkumpul, mudah-mudahan Allah menurunkan berkah kepada kita. Amin, amin ya Allah. Apalagi bunda-bunda yang cerah, bukan hanya kostumnya, tapi insya Allah hatinya juga. Yang pasti di sini semua terbebas dari apapun yang membelenggu kita, insya Allah. Yang punya cicilan pun tidak ada di sini, lunas. Lunas semua. Lunas di sini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun dan menunjukkan umat dari kegelapan menuju terang benderangnya iman yang disertai dengan ilmu pengetahuan. Tema kita sore ini sungguh menarik, di mana di dalam Islam komunikasi itu merupakan sebuah hal yang mesti tidak bisa dihindari, karena itu merupakan bagian daripada kebutuhan kita. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata Islam, bahwa komunikasi kita itu ada komunikasi vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Khalik juga dengan makhluk. Saya tidak mengatakan dengan manusia saja, tetapi dengan Khalik dan dengan makhluk.
Kalau kita lihat bagaimana etika kita berkomunikasi dengan Sang Khalik, ini mutlak dibutuhkan. Dan hari ini nampaknya Bu, kita overload berkomunikasi dengan makhluk, agak kurang berkomunikasi dengan Khalik. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan sehari semalam, kita bisa merasakan sendiri kapan kita komunikasi dengan Sang Pencipta kita, yang sudah pasti rutinnya itu 5 waktu dalam sehari semalam. Padahal waktu yang Allah berikan itu bukan hanya 5 kali, tetapi 24 jam. Oleh karenanya wajar banyak orang yang stres, yang resah, gundah, gelisah karena terlalu banyak berkomunikasi dengan makhluk, kurang berkomunikasi dengan Khalik, yang akibatnya qaribum minan nas ba'idum minallah. Ketika dekat dengan makhluk, dengan manusia, pasti saat itu kita sedang jauh dengan Allah. Begitu sebaliknya, ketika kita dekat dengan Sang Khalik, boleh jadi kita agak jauh dengan makhluk. Tetapi bagaimana mengkolaborasikan agar komunikasi kita dengan Khalik tidak mengurangi esensi kita berkomunikasi dengan makhluk, ataupun sebaliknya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim bagaimana etika berkomunikasi kita dengan Khalik. Yang pertama, wadhkurisma rabbika, banyaklah menyebut Tuhanmu. Satu, Allah itu sangat senang apabila makhluknya banyak menyebut atau berkomunikasi dengan Khalik. Berbeda ketika makhluk, jangankan makhluk yang lain, sesama manusia saja, jangankan sesama manusia, anak kepada orang tuanya kalau terlalu banyak bertanya, seringkali disebut bukan anak kritis tetapi rewel. Kalau istrinya banyak bertanya kepada suami, kadang-kadang disebut bawel. Begitu kan? Berbeda dengan ketika kita berkomunikasi dengan Khalik, malah dianjurkan itu yang paling banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah, perbanyaklah menyebut Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ini anjurannya diperbanyak. Justru harus banyak. Harus banyak. Jangankan kita berpaling dari zikrullah, sedikit saja menyebut atau mengingat Allah, itu sudah bagian daripada sifatul munafiqin. Allah berfirman, innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu dia suka menipu Allah padahal justru telah menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka salat ya salat tapi dilaksanakan dengan kusala, malas. Yura'unan nasa, banyak ketika beramal itu ingin selalu dinilai oleh sama manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah menyebut Allah, tidaklah berzikir kepada Allah, tidaklah ingat kepada Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Jadi sedikit mengingat Allah saja udah bagian daripada sifatul munafikin. Apalagi kalau kita sama sekali tidak mengingat Allah. Justru dianjurkannya untuk memperbanyak. Tetapi bagaimana tadharruan, penuh dengan tadharru, wa khufiyatan wadunal jahr. Jadi penuh dengan kerendahan hati, kemudian meyakini dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya berkomunikasi dengan Khalik, satu, perbanyak zikirnya. Yang kedua, penuh dengan tadharru, kerendahan hati. Yang ketiga, tanamkan keyakinan, jangan ada keraguan, karena ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan kamu harus yakin dengan ijabahnya. Kemudian disertai dengan husnudzon. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hamba kepada aku. Kalau kita berburuk sangka, ya seburuk itulah yang akan kita terima.
Oh, berarti Pak Kiai begini ya. Komunikasi kita dengan Khalik kita itu tidak hanya dalam bentuk sholat, doa atau doa ya Bun ya. Kan gini, komunikasi itu ada yang secara verbal atau lisan kita sampaikan. Kalau dengan Allah mungkin ada juga dengan kalbu kita. Tapi ada juga bahasa-bahasa yang secara tubuh kita lakukan. Lah, apakah ini tergolong komunikasi dengan Allah ketika kita melakukan, tadi Bunda-Bunda menyampaikan juga banyak kegiatan sosial yang dilakukan ya. Apakah itu juga satu bentuk komunikasi dengan Allah? Betul. Ketika seorang hamba ingin berkomunikasi dengan Khalik karena merasa telah diberi nikmat oleh Allah, lalu dari komunikasi dengan Khaliknya itu diwujudkan dalam bentuk bakti sosial atau apa, itu termasuk wujud komunikasi kita dengan Allah. Kenapa? Karena untuk meminta tambahnya nikmat itu tidak mesti dengan lisan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, salah satu syukur itu syukur bil af'al, syukur dengan perbuatan. Ketika kita mendapatkan nikmat, berbagi bukan hanya sekedar hamdalahnya, tetapi menasyarubkan, menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita diberi sehat, digunakan untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan dari orang sehat. Karena kalau orang sakit ditolong oleh orang sakit, sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Pak Kiai gini ya. Kalau Allah itu sangat menginginkan komunikasi yang banyak dari kita. Betul. Tapi kalau dengan sesama manusia ya Bu ya, saya nggak tahu berpikirnya begini, kalau kita terlalu banyak berkomunikasi, terlalu banyak berbicara justru dengan manusia yang lain, jangan-jangan malah menimbulkan masalah gitu. Betul. Ya. Ada yang sakit hati dan lain sebagainya. Mari kita lihat ke sisi itu Pak Kiai. Gimana kalau komunikasi antar manusia saja dulu? Nah, kemudian yang kedua, kita itu sebagai Muslim, ada aturan di dalam berkomunikasi dengan sesama makhluk, baik dengan manusia, tapi tentu yang paling mudah kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Walaupun kita lihat dari kacamata Islam itu ada komunikasi dengan makhluk selain daripada manusia. Bagaimana berkomunikasinya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut. Kemudian bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika tersenyum karena semut-semut itu mengingatkan anggotanya agar masuk ke lubang, takut keinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi insya Allah kita itu sudah mafhum, bukan hanya dengan makhluk hidup, dengan waktu saja ada komunikasinya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan makhluk yang namanya malam tiba, ketika hujan turun, di situ ada etika berkomunikasi. Tetapi yang paling panjang harus kita bahas itu justru komunikasi sesama manusia. Yang pertama, untuk berkomunikasi dengan sesama manusia itu kita lihat objek yang diajak berkomunikasi atau mukhatabnya kalau dalam istilah santri, Bu. Siapa, dengan siapa kita berkomunikasi? Ada beberapa istilah dalam Al-Quran. Yang pertama, ada qaulan karima. Yang kedua, ada qaulan sadida. Yang ketiga, ada qaulan ma'rufa. Kemudian ada qaulan thaqila. Qaulan karimah itu ketika Allah perintahkan bagaimana komunikasi antara anak kepada kedua orang tuanya. Wahfidh lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karīma. Dan bertutur katalah kepada kedua orang tua dengan tutur kata yang memuliakannya. Nah ini gogodana ageng pisan teh Depi. Betul. Biasanya mah lebih ngegas kalau ke orang tua teh, apalagi kalau udah sepuh orang tuanya. Atuh mamah diem. Udah mah ngegasin, diemnya juga sampai menyon cik urang Sunda mah. Padahal
perintahnya dalam berkomunikasi itu dengan orang tua ada qaulan karima. Bagaimana tutur kata, komunikasi yang bisa memuliakan. Iya. Karena tidak ada anak yang memuliakan orang tua kecuali anak-anak yang mulia. Tidak ada anak yang menghinakan orang tua kecuali anak-anak yang hina. Terhina. Ini luar biasa. Perbedaan istilah-istilah ketika kita berkomunikasi dengan orang tua. Wa kullahuma qaulan karima. Bertutur katalah. Pilih bahasa yang kira-kira bisa memuliakan. Ibu, ketika kita masuk ke ruang publik, biasa di rumah sakit nadanya hampir sama tuh. Perawat dari suku mana pun, Nyonya Depi, kan gitu-gitu. SOP-nya begitu. Kenapa? Karena ingin melayani, berkomunikasi dengan, karena dari nada saja itu bisa memberikan makna yang berbeda. Betul. Iya. Ini luar biasa. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak, salah satunya akhlak berkomunikasi. Iya. Kemudian ketika kita berkomunikasi dengan pimpinan, kita bisa lihat bagaimana etika yang diingatkan di dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, ini udah masuk kepada identitas keimanan. La tarfa'u aswatakum. Janganlah kau mengeraskan suara lebih tinggi fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Maksudnya etika. Kalau kita sekarang kan kadang-kadang kepimpinan itu lebih kenceng daripada suara pimpinan. Ternyata pimpinan suaranya udah nggak bisa keras lagi. Oh, memang begitu. Tipenya begitu, tipikalnya. Iya, betul-betul. Ternyata cara berkomunikasi kita dengan pimpinan pun itu sudah diatur di dalam Islam. Sampai yang rusak itu ketika etikanya tidak dijaga, amal soleh kita yang rusak, antah bato a'malakum, hancur. Karena ternyata ada beberapa amalan hablum minanas yang menghancurkan hablum minallah. Di antaranya? Di antaranya satu, orang yang sibuk mencari keaiban orang. Oh, memberitakan aibnya orang. Dia. Iya. Itu bisa, yang rusak itu bukan hanya amal sesama manusia, tetapi juga hablum minallahnya. Oh, itu jadi merusak juga. Merusak juga. Karena kan begini Pak Kiai, ketika seseorang memberitakan tentang aib seseorang ya, kalau benar itu jadi gibah, tapi kalau salah itu jadi fitnah, benar nggak Bun? Pada dasarnya begitu. Ya. Menceritakan keaiban orang yang benar dilakukan oleh orang lain, gibah. Ya. Menceritakan keaiban orang yang tidak dilakukan, itu fitnah. Ya. Dua-duanya ini termasuk dosa, saur orang Sunda mah, dosa agung. Dosa agung. Baik. Pak Kiai, kita berat. lanjutkan lagi nanti ya. Harus break dulu sebentar. Bu, nanti kita akan bahas lagi nih tentang bagaimana berkomunikasi dengan sesama manusia biar kita kategorinya aman, Bun ya. Baik. Kita akan rehat dulu sebentar pemirsa ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Jadi tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kalbu.
Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya, masih membahas tentang etika berkomunikasi di dalam Islam bersama Kiai Haji Deddy Mulyadi. Yang mau bertanya boleh silakan telepon 022 540 6677. Sekali lagi 022 540 6677, kita akan buka line teleponnya untuk Anda yang mau bertanya. Ibu yang mau bertanya di studio jika boleh ya. Tapi saya masih penasaran bagi ini tentang berkomunikasi dengan sesama manusia itu ya. Tadi disampaikan hati-hati dengan mengumbar aib seseorang begitu ya. Tetapi bagaimana kalau ketika kita mengumbar aib itu atau membuka aib seseorang itu memang satu hal bentuknya pemberitaan. Ini karena ibu-ibu banyak yang jurnalis mungkin di sini ya. Bolehkah kita melakukan itu sebetulnya Pak Kiai dalam Islam ya? Jadi pada dasarnya yang tadi ya, menceritakan keaiban orang yang benar dilakukan oleh orang lain, ghibah. Ya. Kalau menceritakan keaiban orang yang tidak dilakukan, itu fitnah. Fitnah jatuhnya. Ghibah dosanya lebih berat daripada zina. Membunuh fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kecuali kalau berita maksiat itu, keaiban itu disampaikan kepada mustahiknya. Misalkan ada seseorang memberitakan ini supaya memberi efek jera kepada audiennya atau kepada halayak di permukaan umum. Contoh, misalkan korupsi sengaja dibuka, ya. Tapi hati-hati. Jadi seperti orang mencari jalan untuk ngikutin. Nah, ini bahaya. Oh iya, hati-hati. Kalau ada rekonstruksinya apalagi Bun yang melakukan kejahatan, rekonstruksinya gitu. jelas. Saya kurang dikit kemarin gitu teh. Iya. Sebetulnya kalau saja seperti dia, kita juga bisa berhasil. Nah, itu dia. Bahaya. Betul. Nah, justru ketika memberitakan keaiban orang itu, satu, hati-hati disampaikan kepada siapa. Salah satu contoh, ketika ada hukuman dalam Islam, misalkan terjadi pelanggaran syariah, lalu sengaja disaksikan oleh ta'ifatum minal mu'minin, sekelompok dari orang-orang mukmin. Maksudnya bukan hanya untuk mempermalukan dia, tapi yang paling utama adalah bagaimana supaya menimbulkan efek jera, pelajaran. Itu tidak termasuk kategori ghibah. Itu dibolehkan. Itu yang dibolehkan. Biar kejahatan serupa itu tidak menjadi lebih marak lagi. Berarti satu faktor nawaitu itu penting. Yang kedua, melihat objek. Sehingga ada konten berita yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur, kan sekarang sudah susah. Sudah susah, ya kan? Betul. Kadang daripada ibunya lebih tahu anaknya, Bu. Padahal anaknya baru 2 tahun 7 bulan. Tapi udah tahu. Udah lihat medsos terus. Lihat medsos. Ya pakai saya jadi pengen mempertajam yang ini ya. Dengan berita-berita yang mengumbar aib kehidupan rumah tangga seseorang. Taruhlah aib rumah tangganya artis-artis gitu ya Bun ya. Sebenarnya boleh nggak sih? Dan kita boleh nonton itu nggak sih? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Tidak penting. Kemudian kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun. Salah satu sikap yang akan membuat kita beruntung, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan lagwun. Rasul pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan amal lagwun itu? Rasul menjawab, mala manfa'ata fid dunya wala manfa'ata fil akhirah. Perbuatan yang tidak ada manfaat untuk dunia dan tidak ada manfaat untuk akhirat. Berarti ketika kita mau menonton juga manfaat nggak? Iya. Udah mah tidak bermanfaat, udah kita obrolin lagi sama yang si etanya punya. Apalagi ngumpul. Nah, majelis ghibah. Majelis ghibah. Yang paling parah itu yang mulainya. Tapi jangan bilang-bilang sama orang lain ya. Ini mah cuma sama ibu aja. Ternyata dari ibu. Tapi ini juga dari ibu itu. Tapi jangan bilang-bilang kata saya. Masya Allah. Aduh, jangan sampai begitu. Baik, pakai ini siapa tua ibu ada yang mau tanya Bu? Boleh silahkan. Iya, mangga teh. Berdiri aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Puji Astuti dari IKWI Kabupaten Cianjur.
Boleh kan bertanya Pak? Ya, boleh, Mangga, Teh. mangga. Bagaimana etika komunikasi dalam Islam? Soalnya saya sendiri wartawati, kalau sudah menemui korban nih, misalkan kepala desa yang korupsi, jadi semakin kencang saya nanyanya, semakin dia ketakutan, semakin kencang gitu. Semakin senang Ibu bertanyanya. Iya, iya, iya. Jadi semakin ketakutan sampai berkeringat, semakin kencang, semakin suka saya gitu. Apakah itu dosa juga Ya. Pak? Terima kasih. Wah, Assalamualaikum bahaya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas profesi ya Bu ya. Insya Allah semua profesi diatur dalam undang-undang termasuk wartawan, wartawati. Nah yang biasanya sahur orang Cianjur mah kateuingan anak Ibu. Apalagi ada niatan untuk membuat dia itu puas gitu kan ya. Ya. Nah padahal semua kalau dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, insya Allah kalau agak emosi dikit wajar, tandanya ibu masih hidup. Kalau sudah tidak ada emosi, tetapi bagaimanapun semua profesi itu apabila dilandasi dengan ibadah otomatis. Nah dorongan nafsunya itu yang harus kita kendalikan. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Untuk mengorek berita itu profesi. Tetapi itu tuh keheulna eta tah yang harus bisa bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi informasinya akurat, bisa didapat. Tapi kita juga selamat. Itulah yang disebut profesi menyelamatkan dunia dan akhirat. Nah, berarti ada yang harus betul-betul diperhatikan ya. Betul. Baik, saya mengingatkan lagi untuk Anda pemirsa di rumah yang mau bertanya boleh silahkan 022-540-6677 ya. Tema kita hari ini adalah etika berkomunikasi di dalam Islam ya. Mangga Bu, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Oh, Ibu ya, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana dari IKWI Jawa Barat. Ustadz, yang ingin saya tanyakan mengenai komunikasi dengan Allah. Bahasa mungkin ya, komunikasi dengan Allah. Kan Allah itu dengan bahasa apapun tahu ya gitu. Tapi ada keraguan, bukan keraguan, ada sedikit ganjalan dalam hati saya tuh gini. Katanya sih menurut Ustadz juga ada bilang, kalau kita berdoa itu menurut ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kan kita punya kebutuhan yang lain gitu yang tidak kita pahami gitu ya. Iya. Kadang pakai bahasa Sunda atau Sendiri, Indonesia iya. atau Arab. Itu yang menjadi saya, aduh gimana ya nih Allah dengar nggak ya apa? Allah ngerti nggak ya gitu ya? Allah ngerti nggak Jadi itu Ustaz, Baik. itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkomunikasi dilihat dari sisi sudut bahasa. Memang Arab itu afdhalul lughah, lughatul arabiyah, bahasa Rasul, bahasa Quran dan bahasa ahli surga. Di surga itu bahasa Arab. Oh. Tetapi untuk berdoa intinya apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah, kamu yakin dengan ijabahnya. Tidak mungkin kita yakin ketika membaca doa yang sama sekali kita tidak tahu, butuh kulkas, tapi mintanya Allahumma zawizni zaujan solihan. Padahal intinya ya Allah nikahkanlah aku kepada suami yang soleh. Kan gak nyambung, padahal butuhnya kulkas dikarenakan ada yang ngasih doanya. Itu terus aja itu. Oleh karenanya dengan bahasa apapun Allah sendiri toh yang memberitahu wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Sunda milik Allah, Indonesia milik Allah, sekali-kali Inggris juga milik Allah. Yang tidak boleh itu bacaan sholat selama kita bisa dengan teks asli bahasa Arab tidak diganti. Tidak diganti. Ya. Selama kita berdoa dengan kandungan hati ketika sujud, kan kita tahu aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih fahuwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Ya. Saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya di saat ia bersujud. Fa'akthiru ad-du'a. Kudu loba ngadoa, ari teh doa Arabna oge ukur sabaraha hiji nu apalna teh. Udah.
dalam hati berdoa, poin-poin doa semua orang itu pasti berbeda-beda. Jangankan dengan orang lain, pengalaman saya Bu, ketika mengelilingi Ka'bah dengan istri saya, ternyata TDP doanya beda. Saya minta istri solihah, istri saya minta suami yang soleh, kan udah beda. Berarti selama ini Bapak tidak soleh gitu. Terus istri Bapak Itu tidak soleha benar. gitu. Asli tuh, saya minta istrinya solehah, istri saya minta suami soleh. Itu kan sudah berbeda. Kita juga sama. Anaknya minta ibu bapaknya ngasih uang jajan yang banyak, ibunya bermohon, ya Allah mudah-mudahan anak saya tong boros, kan udah beda. Iya. Artinya itu, rumus doa dalam komunikasi itu 3 saja. 1, minta apa yang kita inginkan. 2, berlindung dari sesuatu yang kita takuti. Yang 3, minta solusi dari permasalahan yang ada. Itu saja poin besarnya. ABC-nya mah enggak. Yakin. Ya. Keyakinan. Insya Allah Bu, tidak usah ragu berdoa dengan bahasa apa saja. Pasti dimengerti oleh Allah. Ya, baik. Kembali kita harus rehat lagi ya Pak Kiai ya. Ya pemirsa, kembali kita harus rehat lagi nanti selepas selingan yang satu ini. Kembali lagi tentunya di Cahaya Kolbu. Tentu sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ayo kita lanjutkan lagi pemirsa ya, membahas tentang etika berkomunikasi dalam Islam bersama Kiai Haji Deddy Mulyadi. Kita lanjutkan lagi, kita masih punya waktu. Anda yang mau bertanya melalui telepon juga boleh, silakan. Masih buka line teleponnya untuk Anda ya, 022 540 6677. Mangga silakan. Ibu ada yang mau tanya lagi Bu? Kalau gitu saya mau tanya gini Pak Kiai. Ini tentang terkait dengan majelis gibah itu tadi ya. Kan itu komunikasi ya Bun ya. Komunikasi bisa 2 arah, bisa 1 arah, bisa juga banyak arah, kita rame-rame nih gitu ya. Satu hal yang paling agak sulit dihindari adalah ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu kepada kita, ini komunikasi ya. Menyampaikan berita baik atau tentang kebaikan seseorang, kita terima. Tapi ketika menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, kita teh suka sulit menghindar Pak Kiai. Nah, harus bagaimana ya? Padahal kan kita harus menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat sebetulnya di dunia dan di akhirat ya. Gimana? 1, ketika kita mendengar, biasanya kan awal-awalnya ngomongnya baik, bercerita tentang kebaikan orang. Ujung-ujungnya. Tapi gini ya. Nah, hati-hati kalau udah tapi gini ya. Hati-hati aja. Bahaya. Itu teh gini. 1, ketika kita mampu untuk mengingatkan, ingatkan. Ya. Bisa nggak kita tidak membahas itu? Tapi tentu dengan komunikasi yang baik juga. Jangan mentang-mentang kita ingin berbuat baik, ya, lalu kita melakukannya dengan cara yang tidak baik. Maka akhirnya akan melahirkan akibat yang tidak baik juga. Oleh karenanya kebaikan itu, jangankan kebaikan, keburukan saja harus dihadapi dengan cara yang baik. Insya Allah akhirnya baik. Kalaupun kita tidak mampu untuk mengingatkan, minimal ingkar dengan hati. Karena kalau kita narik diri juga nggak enak kan, begitu ya? Betul. Ingkar dengan hati. Tetapi sebaiknya kalau kita bisa untuk mengingatkan, ingatkan. Paling tidak kita tidak diam, tidak ikut nimbrung
Jangan sampai begitu. Oh, memang begitu itu mah. jadi Jangankan kompor meleduk. itu dari Iya. neneknya juga saya tahu tuh. Nah, neneknya yang udah wafat diembat juga. Ini bahaya. Iya, hati-hati ya. Kita nanti pada akhirnya masuk ke dalam lingkaran itu, circle itu ya. Makanya dalam etika berkomunikasi itu satu, hindari gibah udah pasti. Iya. Yang kedua, dusta itu sudah pasti. Iya. Dusta walaupun hanya dengan candaan-candaan, karena sudah terbiasa dusta, pasti itu merupakan mata rantai untuk dusta-dusta yang lainnya. Di mana dusta ini merupakan bagian daripada sifat munafikin yang kadang tidak dirasakan kemunafikannya itu. Dan biasanya Bu, maaf, ketika kita punya saudara yang agak kasar lah, boleh jadi mungkin jahat, kita nggak terlalu takut karena oh itu mungkin sama kakak bisa melakukan itu. Tapi ketika ada yang suka berbuat dusta, jangankan orang lain, anak sendiri saja takut sama ibu yang suka dusta. Ibunya saja takut dengan anak yang suka dusta. Kemudian yang ketiga, hindari nada-nada mencemoohkan, melecehkan. Ingat kan di dalam surah Al-Hujurat 11 ya, Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Dan ingat, baik kepada fisik, profesi, jangankan gitu, perundungan di antara pelajar saja bagaimana ngerinya kita. Iya. Apalagi kalau ibu pelajar. Itu anak pelajar saja udah begitu. Inungna diemat lagi gitu kan, udah nggak sehat lagi. Iya, betul. Nah, ini luar biasa etika berkomunikasi dalam Islam. Iya. Hindari hal-hal yang bisa memperolok-olokan. Tapi ada yang khusus. Wala nisa'um min nisa'in. Dan jangan pula wanita-wanita memperolok-olokan wanita yang lain. Saya buka tafsirnya itu agak sulit juga. Kenapa dalam ayat itu secara khusus tadi mah kaum umum laki dan perempuan? Ini wanita. Ini secara wanita. khusus Ada disampaikan. apa dengan wanita? Nah kan Bu, kita loh itu. Nah itu ya. Kenapa? Boleh jadi wanita yang diperolok-olokan dia lebih baik daripada wanita yang memperolok. Hatta ahli maksiat, walaupun dia ahli maksiat, justru bukan harus diperolok-olokan, tapi harus diingatkan agar dia sadar dan kembali kepada jalan yang baik. Jadi kalau ada seseorang yang secara akhlak mungkin kurang baik, bukan menjadi perbincangan di belakang sebetulnya Bun ya, tapi diingatkan gitu ya Pak Kiai ya. Pak Kiai gini ya, Islam itu luar biasa, karena di dalam Al-Quran itu juga sudah diberikan contoh. Ini komunikasi secara tertulis ya Bun. Kalau tadi lisan itu kita obrolan secara lisan, secara verbal. Secara tertulis itu ternyata sudah dicontohkan juga oleh Nabi Sulaiman. Ketika menuliskan surat untuk Ratu Balqis ya. Beliau itu mengawali dengan Bismillah, dengan sebutan nama Allah. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin berkirim surat kepada teman atau di dalam WhatsApp ya Bu ya. Misalnya kita berkirim WhatsApp kepada seseorang, apakah Assalamualaikum dulu? Karena yang paling umum Assalamualaikum gitu ya. Ataukah mengikuti Nabi Sulaiman yang mengawali dengan Bismillah? Nah, Bismillah merupakan adab komunikasi yang apabila dibaca oleh orang yang beriman ini luar biasa. Ya. Kalau udah atas nama Allah, ibu seorang wartawati misalkan, udah atas nama wartawan Jawa Barat, itu sudah beda ceritanya. Ya. Ya. Apalagi ketika kita mengirim surat atau mengirim pesan diawali dengan Bismillah, ini luar biasa. Dengan atas nama Allah. Satu, ketika mengirim pun kita akan hati-hati. Masa di awalnya Bismillah, di sininya awas ya. Nah, ini awalnya basmalah tetapi ke bawahnya awas ya. Ini bagaimana redaksi dari Nabi Sulaiman? Waktu itu kan Ratu Balqis itu belum taslim kepada Nabi Sulaiman. Kirimannya Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman atas nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim.
ala ta'lu alayya wa'tuni musliman. Janganlah kau sombong dan angkuh kepadaku, datanglah penuh dengan berserah diri. Maka ketika kita mau menuliskan surat pakai bismillah, dikarenakan yang dikirimnya itu muslim, boleh pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau saudara kita yang berbeda agama, boleh bismillah saja. Oh, berarti kalau di dalam satu grup WhatsApp misalnya Bun ya, itu lebih baik bismillah ya? Bismillah. Oh, karena kalau assalamualaikum itu khusus kepada muslim saja. Ya. Ah, baiklah, baiklah. Karena kalau kita lihat dari yang tadi itu, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada siapa? Balkis, waktu itu belum apa? Justru ada nilai dakwah. Mana dakwahnya? Satu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, waktu itu kan mendapatkan lemparan bukan dari tentara, bukan dari jawara, Bu. Tapi lemparannya malah dari orang gila, bayangkan. Yang melempari Rasul di Taif itu bukan orang-orang hebat, tetapi sengaja diperintahkan anak-anak kecil dan orang gila. Bayangkan. Malu atuh, dipermalukan. Iya. Dilempari siapa? Orang gila. Dilempari siapa? Anak-anak. Sampai ada yang memberi minum, itu karyawan sebuah kebun anggur, dan begitu mau diminum, Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kata dia, ini pasti orang yang membawa kebaikan. Kalaupun tidak membawa kebaikan, dia pasti orang baik. Lalu ditanya, siapa Anda? Nabi Muhammad menjawab, Muhammadur Rasulullah. Aku ini Muhammad utusan Allah, hanya dengan bismillah. Sampai dia masuk Islam, dan satu-satunya yang masuk Islam yaitu pegawai yang suka menyiram tanaman anggur yang bernama Adas waktu itu ya. Nah, itu luar biasa, Ibu. Jadi dalam komunikasi diawali dengan basmalah. Yang kedua, kalau sudah basmalah, hal-hal di luar Allah itu, satu, Ibu tidak akan takut. Karena saya berangkat, saya datang, bismillah, atas nama Allah. Kemudian ketika kita mau melakukan kesalahan pun, kita merasa bahwa, oh iya, bos saya nggak lihat, yang lain tidak lihat. Tapi dikarenakan saya sudah basmalah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah senantiasa bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. Gerak langkah kita ketika Ibu mencatat berita, ternyata catatan Ibu pun ada yang mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kau ucapkan dan apa yang kau lakukan, ada yang mencatat juga. Raqib dan atid. Catatannya lebih lengkap lagi, Bu. Iya. Lebih lengkap. Betul ya. Jadi memang sebaiknya kalau di dalam satu grup gitu ya, yang beragam, di situ pakailah basmalah. Untuk yang umum. Gitu ya. Baik ya. Kemudian begini Pak Kiai, ada yang menarik lagi Bun dari Nabi Sulaiman itu ya, komunikasi dengan makhluk, dengan semut gitu ya. Kemudian dengan angin ataupun juga dengan yang lainnya. Ini gimana Pak Kiai? Kok mencontohkan seperti itu ya Allah itu ya? Apakah sebenarnya selama ini kita juga berkomunikasi dengan alam ini Pak Kiai? Betul. Karena kalau kita lihat ulul albab, orang-orang yang berakal sempurna itu bisa dilihat di surah Al-Imran ya. Di mana semua itu akan menjadi tanda kebesaran Allah li ulil albab, untuk ulul albab. Siapa ulul albab itu? Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim. Maksudnya pesan dari ayat ini, semua gerak dan aktivitas itu harus menjadi zikrullah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau merasa dekat dengan Allah, tidak akan khawatir karena dekat ketika mau minta tolong. Kita akan merasa aman ketika butuh perlindungan. Itu pula yang dipesankan Rasul kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala, "Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'adta fasta'idz billah."
Apabila kau mau minta, mintalah kepada Allah. Ketika kau mau berlindung, berlindunglah kepada Allah. Ketika kau mau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Karena itu yang pertama ya. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi. Bahkan banyak di dalam surat-surat Al-Quran diawali dengan sumpah dengan makhluk-makhluk Allah yang besar. Wattur wa kitabim mastur dalam surat At-Tur, demi bukit Sinai dan demi Lauhil Mahfud, demi langit dengan penciptaan tanpa tihangnya. Wasyamsi waduhaha. Banyak sekali. Untuk apa? Berkomunikasi kita dengan Khalik melalui berkomunikasi dengan makhluk. Namanya bertafakur. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Bertafakur. Salah satunya Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kita bertafakur dengan apa? Dengan makhluk Allah. Semut, burung, hudhud dan yang lain-lain lagi. Ini kan gambaran kita juga bisa berkomunikasi dengan sewaktu-waktu mabu dengan burung. Burung, kamu itu kecil, nggak punya gedung, juga nggak punya gudang, tapi kelihatan kau tidak pernah mengeluh. Di pagi hari tidak ada burung yang mengeluh bercengkraman dengan anak dan istrinya, padahal dia tidak punya tabungan, Bu. Deposito apalagi. Iya. Tapi subhanallah, riang gembira ketika terbang jauh, tidak pernah lupa dan tidak ada yang buta warna. Tidak ada. Ketika berangkat dari sarang yang berwarna coklat, pulang lagi ke situ. Kadang-kadang manusia mah berangkat dari pintu yang warna hijau, pulangnya ke coklat. Enggak seperti itu ya. Baik Pak Kiai. Ya, baik pemirsa, kembali kita harus rehat. Nanti selepas yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Tetap bersama kami ya di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Baik pemirsa, hari ini kita sudah membahas tentang etika berkomunikasi dalam Islam ya. Komunikasi itu ada komunikasi kita langsung dengan Allah, itu melalui sholat kita, melalui doa, sholat itu doa ya. Kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, dan hati kita yang selalu terpaut kepada Allah itu juga adalah komunikasi kita dengan Allah. Kemudian ada juga komunikasi dengan manusia, hati-hati. Kalau komunikasi sesama manusia ini bermainnya perasaan dan juga banyak dosa di situ ya. Jadi hati-hati, tadi sudah banyak disampaikan apa yang harus kita hindari dan apa yang boleh kita lakukan. Kemudian komunikasi dengan makhluk yang lain juga tadi sudah disampaikan contoh-contohnya ya. Baik, waktu kita sudah habis, Pak Kiai, kita tutup dengan doa ya. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dengan terang benderang. Rizkikanlah agar kami dapat mengikutinya. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan dengan terang. Rizkikanlah agar kami mampu untuk menghindarinya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Pak Kiai hatur nuhun, Ibu terima kasih banyak, jazaka hatur nuhun. Dan pemirsa juga terima kasih Anda yang sudah menyimak Cahaya Kalbu hari ini. Sampai di sini kebersamaan kita, sampai jumpa lagi. Saya Devi Dirgantini pamit ya, sampai jumpa di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati,
sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batinku menangis, mungkin karena egoku, mungkin karena egomu. Maaf aku buat begini, maaf aku begini. Persahabatan kita takkan mau berpisah.